Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak Jenny dan kakak Feby pada minggu ini. Adik-adik apa kabarnya? Pasti kabar adik-adik sehat-sehat kan? Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Semuanya mari tenangkan hati dan pikirannya. Ayo kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars KKTA. Adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang kita akan menyanyikan pujian Matahari Bersinar. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita masuk ke dalam doa pembukaan. Untuk itu semuanya mari lipat tangan, tutup mata, dan sebentar di dalam doa adik-adik ikuti apa yang kakak Feby bilang. Semuanya mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Kakak ulang, Matius 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-16. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan membaca secara bersamaan.
Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Berbahagialah kita anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh membaca dan mendengarkan firman-Nya. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Pada minggu ini tema kita adalah aku dan kamu dilibatkan Tuhan. Nah adik-adik, kakak harap hari ini adik-adik semuanya bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kakak punya cerita yang sangat menarik tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya beribu tahun yang lalu. Nah, begini ceritanya. Suatu ketika ada seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya.
Ia bertemu dengan beberapa orang dan sepakat memberikan bayaran 1 uang perak sehari. Para pekerja itu pun mulai bekerja di kebun anggur. Sejak pagi itu mereka bekerja dengan giat karena mereka akan mendapatkan upah yang baik. Sembari mereka bekerja, bapak pemilik kebun anggur pergi keluar dan berjumpa dengan orang-orang lain yang sedang duduk-duduk di pasar. Ada yang dijumpainya di waktu siang dan juga di sore hari. Sang pemilik kebun anggur mengajak orang-orang ini bekerja di kebun anggurnya karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Semua itu karena ia mau bermurah hati kepada mereka. Dengan perasaan gembira, orang-orang tersebut menyambut ajakan itu dan mulai bekerja hingga matahari terbenam. Ketika mereka semua telah selesai bekerja, tibalah waktunya pembagian upah dimulai, dari yang terakhir datang ke kebun sampai yang paling awal bekerja. Ternyata mereka semua mendapat upah yang sama, yakni 1 uang perak. Hal itu pun membuat orang-orang yang bekerja sejak awal pagi bersungut-sungut dan protes kepada sang pemilik kebun anggur. Mereka protes karena mereka lebih pantas mendapatkan upah yang lebih besar dibanding orang-orang yang mulai bekerja di siang dan sore hari. Mereka menganggap diri lebih banyak bekerja dan lebih mampu daripada pekerja lainnya. Akan tetapi, keluhan mereka tidak dapat mengubah keputusan sang pemilik kebun anggur, karena ia memberikan sesuai dengan kemurahan hatinya dan juga sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, adik-adik, dari kisah perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya dan juga kita semua mengerti bahwa Allah mau bermurah hati kepada semua orang. Ia tidak hanya memanggil orang-orang yang mampu, tetapi juga orang-orang yang sering dianggap tidak mampu, dan melibatkan mereka dari pekerjaannya. Demikian juga Tuhan mau melibatkan adik-adik dalam pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Tuhan sudah meletakkan kemampuan dan bakat dalam diri adik-adik sekalian. Ada yang bisa bernyanyi, menari, bermain peran, membaca puisi, dan lain sebagainya. Semua itu bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat juga bahwa kita tidak boleh sombong dan meremehkan teman yang lain. Sebab Tuhan senang dengan anak-anak yang pandai namun rendah hati. Dan Tuhan juga sayang kepada anak-anak yang mau terus belajar bangkit dari rasa malas. Hidup adik-adik semua berguna di dalam Tuhan. Tuhan mau memakai hidup adik-adik untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikianlah cerita kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya kan? Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Untuk itu semuanya mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan
di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kami sudah boleh beribadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, yang patuh, taat, dan dengar-dengaran terhadap orang tua. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk adik-adik kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati adik-adik kami di dalam sekolah dan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan dan kekuatan untuk adik-adik kami. Kami juga mau berdoa untuk mama, papa, keluarga, kakak layan, dan juga gereja kami. Tuhan Yesus berkati semuanya Tuhan, untuk mama, papa, keluarga, dan kakak layan. Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan untuk gereja kami, agar boleh semakin bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan syukur yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar boleh dipakai untuk pembangunan gereja dan juga untuk pelayanan dan kesaksian di gereja kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari semuanya bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Adik, saatnya kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selesai sudah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam Immanuel. Bye-bye. Adik-adik, minggu ini aktivitas adik-adik adalah membantu kelinci untuk menemukan telur paskanya. Adik-adik membantu menentukan jalur melalui lubang A, B, atau C, dan D yang merupakan jalur yang benar menuju telur pasca kelinci. Jika adik-adik sudah menyelesaikan aktivitas adik-adik, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk memfoto dan mengirim kepada kakak-kakak layan ya. Kakak tunggu.